Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada para pemegang saham dan Direksi PT Dewata Freight International Tbk. Juga kami ucapkan selamat datang kepada lembaga profesi penunjang dan undangan yang kami muliakan. Pada hari ini, Rabu 29 Desember 2021, bertempat di L Hotel Royal, Jalan Raya Gading Kirana, nomor Kafling 1, RT 18 RW 8, Kelapa Gading Barat, Kota Jakarta Utara, diadakan rapat umum pemegang saham tahunan PT Dewata Freight International Tbk tahun buku 2020 dan rapat umum pemegang saham luar biasa yang kedua. Rapat ini akan dilangsungkan dengan tata tertib rapat sebagaimana kopi tata tertib rapat yang telah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian sebelum memasuki ruang rapat. Kami sampaikan, rapat umum pemegang saham tahunan kali ini kami berlakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di pasar modal, serta kebijakan pemerintah mengenai pembatasan sosial berskala besar, protokol kesehatan, serta keselamatan tempat rapat, ketentuan menjaga jarak fisik, physical distancing, dan penyelenggaraan rapat yang efektif dan efisien untuk menghindari dan memutus penyebaran virus COVID-19. Sebelum acara dimulai, perkenankan kami memutar video prosedur keadaan darurat dan video profil PT Dewata Freight International Tbk. Selamat pagi, Bapak peserta meeting. Selamat datang di
Selanjutnya, kami memperkenalkan jajaran Direksi Perseroan yang hadir saat ini, terdiri atas Direktur Utama Bapak Bimada, Assalamualaikum. Direktur Ibu Silvi Yuniar, Direktur Ibu Nur Hasanah. Di samping itu, kami memperkenalkan lembaga penunjang yang terdiri atas Notaris Nyonya Leolin Jayayanti SHMKN, Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita diwakili oleh Bapak Suwandi, Akuntan Publik Gedeon Adi dan rekan diwakili oleh Bapak Sucahyo. Selama rapat diselenggarakan, dimohon agar tidak mengganggu jalannya rapat, maka diharapkan untuk tidak mengaktifkan telepon genggam dalam ruang rapat dan atau di sekitar ruang rapat. Marilah kita memulai rapat yang dimulai dengan rapat umum pemegang saham tahunan terlebih dahulu, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan rapat umum pemegang saham luar biasa sesuai dengan pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena semua anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir, maka rapat ini akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi Perseroan yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan, yaitu Bapak Bimada selaku Direktur Utama. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Bimada untuk memimpin rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemegang saham dan wakil pemegang saham, anggota direksi, lembaga penunjang serta hadirin yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkenalah kami terlebih dahulu mengucapkan selamat datang dan menghaturkan penghargaan sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam rapat umum pemegang saham tahunan untuk tahun buku 2020 yang kedua PT Dewata Freight International Tbk yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 di Hotel Royal Jalan Raya Gading Kirana nomor Kafling 1 RT 18 RW 8 Kelapa Gading Barat Kota Jakarta Utara. Oleh karena pada tanggal 15 Desember 2021 telah dilakukan RUPS tahunan dan luar biasa perseroan yang pertama, akan tetapi pada saat itu tidak tercapai quorum rapat sehingga tidak dapat dilaksanakan. Maka dilakukan RUPS tahunan dan luar biasa yang kedua hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf dikarenakan adanya pandemi COVID-19 dan aturan dari pemerintah, situasi dan kondisi rapat hari ini kami sesuaikan guna mencegah adanya penyebaran COVID-19 demi keselamatan bersama dengan tanpa mengurangi hak dari pemegang saham. Saya dalam kapasitas selaku Direktur Utama Perseroan akan memimpin rapat selaku pemimpin rapat sesuai dengan pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para pemegang saham dan wakil atau kuasa pemegang saham Kantor Akuntan Publik Gedeon Adi dan rekan, Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, dan Notaris Nyonya Leolin Jayayanti SH. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyelenggaraan rapat, Direksi Perseroan telah menyampaikan pengumuman melalui situs website perusahaan ESC Kesai dan website EDX pada tanggal 8 November 2021 dan juga telah melakukan pemanggilan melalui situs website perusahaan ESC Kesai dan website EDX pada tanggal 23 November 2021 sehubungan dengan pelaksanaan rapat, dan selanjutnya dilakukan pemanggilan yang kedua pada tanggal 17 Desember 2021. Tata tertib untuk rapat hari ini adalah sebagaimana yang telah dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham pada waktu memasuki ruangan rapat. Untuk memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 dan 3 POJK 15/2020, berikut ini kami sampaikan pokok-pokok tata tertib rapat.
Mohon bantuan MC untuk membacakan pokok-pokok tertib dimaksud. Tata tertib. Rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Dewata Freight International Tbk. Jakarta, Rabu 29 Desember 2021. 1. Peserta rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Atau kuasanya yang sah, yang hadir dalam rapat. Pimpinan rapat berhak meminta pemegang saham atau kuasanya yang sah dan atau undangan untuk membuktikan kewenangannya dalam rangka menghadiri rapat. 2. Hanya para pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak untuk mengajukan pendapat, pertanyaan, dan memberikan suara sehubungan dengan agenda yang dibahas dalam rapat. Ketiga, pemegang saham yang hadir dalam rapat dengan mekanisme 1. Secara fisik memberikan kuasa kepada BAE, atau 2. Secara elektronik melalui aplikasi e-Kesai. 4. Undangan adalah pengunjung rapat yang bukan pemegang saham persero, yang hadir atas undangan direksi perseroan, serta tidak mempunyai hak berpendapat, bertanya, dan memberikan suara dalam rapat. Kelima, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. Keenam, pimpinan rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya rapat. Ketujuh, pimpinan rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya. Demikian tata tertib acara rapat hari ini disampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan rapat Bapak Bimada. Oke, terima kasih. Sebelum membuka rapat ini, saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Ibu Notaris, apakah rapat ini telah memenuhi semua ketentuan rapat dan memenuhi quorum sehingga rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat? Ya, Silakan. terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Berdasarkan pemeriksaan saya atas pelaksanaan prosedur pemanggilan rapat, telah memenuhi ketentuan pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta pasal 20 POJK Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selanjutnya perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa untuk rapat umum pemegang saham tahunan perseroan terbatas yang perseroan yang kedua berlaku ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 1 butir B Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 86 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta pasal 41 ayat 1 butir B POJK nomor 15 tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, rapat ini sah apabila hadir dan atau diwakili paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Setelah memeriksa daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi FFPT Sinar Tamagunita dan juga memeriksa keabsahan surat-surat kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham atau wakilnya, maka jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam rapat ini secara bersama-sama mewakili sebanyak 406.851.222 saham dengan suara yang sah atau sama dengan 35,50% dari 1.146.170.999 saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan perseroan sampai dengan tanggal hari ini. Berarti lebih dari 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan hingga saat ini. Dengan demikian, quorum yang dipersyaratkan dalam pasal-pasal yang saya sebutkan tadi telah dipenuhi. Maka rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Terima kasih. Terima kasih Bu Notaris. Berdasarkan penjelasan dari Ibu Notaris yang menyatakan bahwa semua persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40
tahun 2007 tentang perseroan terbatas serta POJK nomor 15 POJK 04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, yaitu memenuhi pengumuman pemanggilan maupun quorum kehadiran telah memenuhi sebagaimana mestinya, maka dengan ini saya selaku pemimpin rapat menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2020 yang kedua PT Dewata Freight International Tbk yang diadakan hari ini Rabu tanggal 29 Desember 2001 dinyatakan sah dan dibuka pada pukul 14.23 waktu Indonesia Barat. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, sebelum kami membicarakan rapat, kami memohon perhatian mengenai tata tertib rapat yang telah dibacakan dan telah dibagikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Karena tata tertib tersebut yang akan digunakan dalam rapat ini. Selanjutnya, sebagaimana telah dimaksud dalam undangan rapat bahwa tata acara rapat ini adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan laporan tahunan perseroan tahun buku 2020 dan pengesahan laporan keuangan perseroan tahun buku 2020. 2. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2020. Ketiga, penunjukan akuntan publik untuk memeriksa perhitungan tahunan perseroan tahun buku 2021. 4. Penetapan honorarium dan atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Hadirin yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan mata acara rapat pertama pada hari ini, dalam rangka untuk memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 tahun 2020, maka perkenankanlah kami untuk menyampaikan paparan singkat mengenai kondisi umum perseroan saat ini. Paparan tersebut akan disampaikan oleh Bapak Bimada, selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi Perseroan, dan kemudian dilanjutkan dengan memaparkan mata acara rapat pertama. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Bimada untuk memimpin rapat. Sebelum memasuki mata acara rapat pertama, perkenalkan saya untuk menyampaikan kondisi umum perseroan pada saat ini. Adapun kondisinya adalah sebagai berikut. A. Perseroan mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 50,69%. Dengan penurunan tersebut berdampak kepada penurunan laba kotor sebesar minus 133%. Dan laba bersih mengalami peningkatan kerugian sebesar minus 3.550% secara year on year. B. Perseroan secara year on year juga membukukan kenaikan aset dan penurunan masing-masing sebesar 2,9% dan 40%. Sekarang mari kita memulai dengan membahas mata acara rapat, yaitu acara rapat pertama, yaitu 1. Persetujuan laporan tahunan perseroan tahun buku 2020 dan pengesahan laporan keuangan perseroan tahun buku 2020. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para pemegang saham dan kuasanya, serta para undangan yang saya hormati, saya akan menyampaikan laporan tahunan direksi mengenai jalannya pengurusan perseroan dan laporan keuangan konsolidasi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penjualan bersih membukukan 71.141.860.2.149 rupiah di tahun 2020, mengalami penurunan dibanding tahun 2019, yaitu sebesar 144.400.863.183 rupiah di tahun 2019. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang berdampak kepada terbatasnya kegiatan operasional perusahaan sehingga menyebabkan penurunan penjualan.
Laba kotor perseroan pada tahun 2020 adalah minus sebesar 10.643.365.238 rupiah dibandingkan laba kotor perseroan pada tahun 2019 yaitu sebesar 30.160.397.998 rupiah. Penurunan tersebut terutama disebabkan meningkatnya beban penjualan pada tahun 2020. Beban usaha perseroan pada tahun 2020 adalah sebesar 35.124.9.776 rupiah. Kenaikan ini disebabkan karena perseroan merencanakan pengembangan logistik ke pusat logistik berikat, logistik rantai pasok dingin, dan logistik halal, di mana perseroan mengeluarkan dana untuk melakukan kajian dan pembayaran sumber daya manusia serta biaya-biaya lainnya. Laba bersih pada tahun 2020 adalah sebesar minus 51.690.228.917 rupiah, mengalami peningkatan kerugian yang sangat besar dibandingkan dengan laba usaha pada tahun 2019, yaitu sebesar minus 146.699.139. Jumlah aktiva perseroan per tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar atau mengalami kenaikan menjadi 283.270.056.415 rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2019 yaitu 277.484.551 rupiah. Jumlah kewajiban perseroan tahun 2020 sebesar 277.781.445.025 rupiah, naik dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 149.811.341.327 rupiah. Jumlah ekuitas perseroan tahun 2020 adalah sebesar 75.488.609.390 rupiah, mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu sebesar 125.676.443.224 rupiah. Demikian laporan tahunan direksi mengenai jalannya pengurusan perseroan dan laporan keuangan konsolidasi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Para pemegang saham yang terhormat, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dengan ini kami menyampaikan laporan tahunan Dewan Komisaris 2020 yang akan saya bacakan sebagai berikut. Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja direksi dalam hal pencapaian RKAP 2020 di tengah kondisi perekonomian yang penuh dengan tantangan dan dinamika. Dewan Komisaris senantiasa memberikan perhatian penting pada pengawasan pelaksanaan strategi yang disusun oleh direksi. Hal ini sejalan dengan peran Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa pelaksanaan strategi perusahaan berada pada jalur yang tepat tanpa mengesampingkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penetapan GCG di perusahaan tidak lagi sebagai suatu yang bersifat mandatori, tapi sudah menjadi budaya dan kebutuhan dalam menjalankan aktivitas bisnis mulai dari manajemen puncak hingga karyawan di lapangan. Dewan Komisaris menilai bahwa direksi telah menyusun strategi yang tepat terutama untuk mengembangkan bisnis prospek perusahaan di tahun 2021. Relatif cukup prospektif namun akan mengalami hambatan akibat pandemik COVID-19. Direksi harus melakukan program efisiensi secara proporsional melalui perbaikan proses bisnis dan melakukan
peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM, serta melakukan secara intensif proporsional program riset dan pengembangan bisnis. Dewan Komisaris ingin menyampaikan apresiasi kepada PT Dewata Freight International Tbk serta pemegang saham dan pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungannya. Apresiasi terdalam ditujukan kepada segenap jajaran direksi, karyawan, serta mitra bisnis yang senantiasa mendukung perusahaan untuk tumbuh dan berkembang. Dewan Komisaris sangat optimis bahwa keberhasilan perusahaan di masa depan akan sangat tergantung dari kesungguhan kita semua untuk bersama-sama membawa DFI menjadi perusahaan yang kita inginkan. Pemegang saham yang terhormat, demikian laporan direksi dan Dewan Komisaris. Selanjutnya kami buka kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan mata acara ini dengan mengisi link yang sudah dibagikan saat memasuki ruangan. Silakan mengisi link tersebut dan menyebutkan nama, mengisi nomor SID, jumlah saham yang dimiliki, serta pertanyaan yang disampaikan secara singkat dan jelas. Silakan Pak. Bapak Ibu kalau ada yang bertanya silakan mengisi linknya. Ada Mbak? Belum? Nggak ada Pak, silakan Terima lanjut. kasih Bu Notaris. Pemegang saham yang terhormat, sesi tanya jawab kami akhiri. Selanjutnya kami mengusulkan keputusan mata acara pertama sebagai berikut. A. Menerima baik laporan tahun direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mengesahkan laporan posisi keuangan konsolidasi dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasi perseroan tahun buku 2020 yang telah diperiksa kantor akuntan publik Gideon Adi dan rekan dengan pendapat wajar dengan pengecualian sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. B. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020. C. Dengan diterimanya laporan tahun direksi serta disahkannya laporan posisi keuangan konsolidasi dan laporan rugi laba komprehensif konsolidasi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya acquit at the charge kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2020. Sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan posisi keuangan konsolidasi dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasi perseroan. Apakah secara musyawarah pemegang saham dapat menyetujui usulan yang telah kami sampaikan? Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, mohon mengangkat tangan. Ada yang tidak setuju atau abstain? Tidak ada, tapi sebentar saya lihat isi KC dulu ya Pak ya. Ya. Tidak ada yang ada yang dari Sikise, saya bacakan ya Pak ya. Ya. Bapak pimpinan rapat, saya laporkan karena ini melalui pemungutan suara, karena ada yang tidak setuju melalui isi KC sebagai berikut. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 100.000 saham atau 0,02%. Kemudian jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 406.751.222 saham atau 99,98%. Sesuai dengan demikian, quorum pengambilan keputusan mata acara pertama telah terpenuhi dan dinyatakan sah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Notaris. Mengingat tidak ada pemegang saham yang tidak setuju Bu ya. Ada tidak setuju 0,02%, maka dapat saya
Maka saya simpulkan para rapat secara musyawarah menyetujui usulan yang telah disampaikan. Jumlah suara yang setuju adalah apa? Baca. Ya. Oh sini ya, oke sini ya. Ya. Sorry ya. Yang kedua. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Notaris, maaf tadi, maka dengan ini saya menyatakan bahwa rapat menyetujui usulan keputusan mata acara 1 sebagaimana yang telah kami kemukakan tadi. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham sekalian, kini kita lanjutkan rapat ini dengan mata acara rapat kedua, yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2020. Sebagaimana tercatat dalam perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah disahkan pada acara pertama rapat tadi, perseroan mengalami kerugian sebesar 51.690.228.917. Untuk itu dalam rapat umum pemegang saham ini, Dewan Direksi mengusulkan tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2020. Selanjutnya kami buka kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan mata acara ini dengan mengisi link yang sudah dibagikan saat memasuki ruangan. Silakan mengisi link tersebut dengan menyebutkan nama, mengisi NOR SISD, jumlah saham yang dimiliki, serta pertanyaan yang disampaikan secara singkat dan jelas. Silakan, sebentar kita tunggu. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan, silakan lanjut. Oke. Mengingat tidak ada pemegang saham yang tidak setuju, maka dapat saya simpulkan bahwa rapat secara musyawarah menyetujui usulan yang telah disampaikan. Jumlah suara yang setuju adalah belum Pak, belum yang ke situ. Tadi Bapak baru memberi kesempatan untuk bertanya. Oke, sorry, kelewatan Bu ya. Tunggu sebentar. Jadi maaf Bu ya. Oke. Ada yang tidak setuju soalnya. Ada yang tidak setuju? Iya. Tidak ada pertanyaan, jadi sekarang ditanya ada yang abstain atau yang tidak setuju di sini? Ada yang tidak setuju atau abstain? Tidak ada di sini, tapi sebentar saya hitung dulu. Ada tambah. Karena ada yang tidak setuju, saya bacakan sekarang Pak ya melalui easy to say. Jumlah suara yang tidak setuju adalah sebesar 100.000 saham atau 0,02%, sehingga suara yang setuju adalah sebanyak 406.751.222 saham atau sebesar 99,98% yang setuju. Dan demikian quorum pengambilan keputusan mata acara kedua telah terpenuhi dan dinyatakan sah. Terima kasih. Terima kasih Bu Notaris. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Notaris, maka dengan ini saya nyatakan bahwa rapat menyetujui usulan keputusan mata acara kedua sebagaimana yang telah kami kemukakan tadi. Selanjutnya agenda ketiga adalah penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang telah kami hormati, perlu saya sampaikan bahwa direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merasa puas dengan hasil kinerja dari kantor akuntan publik Gideon Adi dan rekan, dan untuk itu atas nama direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, saya mengucapkan terima kasih kepada kantor akuntan publik Gideon Adi dan rekan yang telah melaksanakan audit terhadap buku perseroan untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Selanjutnya diusulkan A. Menyetujui menunjuk kantor akuntan publik KAP Gideon Adi dan rekan untuk melaksanakan audit umum atas laporan keuangan konsolidasi perseroan tahun buku 2021. B. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut
tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besarnya jasa audit. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut. Selanjutnya kami buka kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan mata acara ini. Terima kasih kepada direksi atas penjelasannya. Selanjutnya kami buka kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan mata acara ini dengan mengisi link yang sudah dibagikan saat memasuki ruangan acara. Silakan mengisi link tersebut dengan menyebutkan nama, mengisi nomor SID, jumlah saham yang dimiliki, serta pertanyaan yang disampaikan secara singkat dan jelas. Silakan, ada yang bertanya? Tidak ada, Pak. Silakan lanjut. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Notaris, maka dengan ini saya nyatakan. Belum, Pak. Belum. Oh, belum. Oh, belum sampai situ. Bapak baru isi. Sudah. Bapak baru tanya apakah secara musyawarah sudah setujui. Belum. Secara musyawarah mufakat tidak disetujui secara musyawarah mufakat karena ada yang tidak setuju. Ada yang tidak setuju. Ada yang tidak setuju melalui isi saya ada tambah. Jadi karena ada yang tidak setuju melalui isi saya, jumlah suara yang tidak setuju adalah sebesar 100.000 saham atau 0,02%, dan jumlah suara yang setuju adalah sebesar 406.751.222 saham atau sebesar 99,98%. Sehingga untuk mata acara ketiga ini disetujui dengan suara terbanyak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Notaris, maka dengan ini saya nyatakan bahwa rapat menyetujui usulan keputusan mata acara ketiga sebagaimana yang telah kami kemukakan tadi. Mata acara keempat dari rapat ini adalah penetapan remunerasi atau tunjangan lainnya untuk anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan para undangan serta hadirin yang kami hormati, Bapak dan Ibu para pemegang saham yang saya hormati, sesuai pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, ketentuan mengenai besarnya gaji atau honorium tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris telah ditetapkan oleh RUPS. Sedangkan pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, namun berdasarkan pasal 96 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Oleh karenanya kami mengusulkan kepada rapat untuk melimpahkan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris. Hadirin yang kami hormati, kami mengusulkan agar rapat memutuskan mata acara keempat rapat, yaitu menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota direksi perseroan untuk tahun buku 2021. Selanjutnya kami buka kesempatan pada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan mata acara ini dengan mengisi link yang sudah dibagikan saat memasuki ruangan acara. Silakan mengisi link tersebut dengan menunjukkan nama, mengisi nomor SID, jumlah saham yang dimiliki, serta pertanyaan yang disampaikan secara singkat dan jelas. Silakan. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada yang bertanya. Ada yang tidak setuju? Nggak ada. Saya bacakan untuk melalui isi geseh untuk acara yang keempat ini adalah jumlah suara yang tidak setuju sebesar 100.000 saham atau 0,02%,
dan jumlah suara yang setuju adalah sebesar 406.751.222 saham atau sebesar 99,98%, sehingga untuk acara keempat ini disetujui dengan suara terbanyak. Dengan demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Bu. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Notaris, maka dengan ini saya menyatakan bahwa rapat menyetujui usulan keputusan mata acara keempat sebagaimana yang telah kami kemukakan tadi. Karena tidak ada hal-hal lain yang dibahas dalam rapat, maka dengan selesainya pembahasan serta setujunya seluruh mata acara rapat, maka rapat umum pemegang saham tahunan ini dapat kami nyatakan selesai. Sebelum menutup rapat ini, kami meminta agar saudara-saudari notaris dapat membacakan sekali lagi keputusan-keputusan yang telah kita ambil bersama dalam rapat ini. Ya, terima kasih Bapak Ketua Rapat. Dari kesimpulan dari rapat umum pemegang saham tahunan hari ini adalah sebagai berikut. 1. Menerima baik laporan tahunan direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mengesahkan laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian perseroan tahun buku 2020 yang telah diperiksa kantor akuntan publik Gideon Adi dan rekan dengan pendapat wajar dengan pengecualian sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Kemudian menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020. Selanjutnya, dengan diterimanya laporan setahunan direksi serta disahkannya laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya atau equity discharge kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian perseroan. Kemudian yang kedua, rapat mengambil keputusan dengan suara terbanyak menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2020. Kemudian acara yang ketiga menyetujui dengan suara terbanyak adalah menyetujui menunjuk kantor akuntan publik atau KAP Gideon Adi dan rekan untuk melaksanakan audit umum atas laporan keuangan konsolidasian perseroan tahun buku 2021. Kemudian menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit. Kemudian memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut. Kemudian yang terakhir adalah agenda yang keempat, dengan suara terbanyak menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota direksi Perseroan untuk tahun buku 2021. Demikian kesimpulan dari keputusan rapat umum pemegang saham tahunan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris atas penyampaian Terima kasih Ibu Notaris atas penyampaian kembali hasil keputusan rapat kita hari ini. Sesuai dengan pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan,
karena berita acara rapat dibuat dalam bentuk akta notaris dan karenanya baik pimpinan rapat maupun pemegang saham tidak ada yang perlu menandatangani risalah rapat ini. Dengan ini, saya menyatakan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, serta kontribusi, pendapat, dan masukannya dalam rapat ini. Selanjutnya, dengan ini saya menutup resmi rapat umum pemegang saham tahunan yang kedua, PT Dewata Freight International Tbk ini pada jam 14.53 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara rapat umum pemegang saham tahunan yang kedua PT Dewata Freight International Tbk tahun buku 2020 telah berakhir. Oleh karena masih ada rapat umum pemegang saham luar biasa, maka kami mohon para pemegang saham tidak